Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Akhwat sekalian, barakallahu fikunna. Alhamdulillah, di siang hari ini sebagaimana biasa kita masih dalam kondisi yang baik insyaallah, dalam kondisi sehat walafiat, dan diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sebagian dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam melalui tulisan dan lisan para ulama kita, ya, dari buku-buku mereka yang menjelaskan tentang sebagian hal yang berkaitan dengan masalah muslimah, ya. Dan pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Fatawa Al-Mar'atil Muslimah, fatwa-fatwa tentang wanita muslimah. Taib, kullu ma yahummul mar'atul muslimatu fi syu'unid din wad dunya. Jadi semua yang berkaitan dengan masalah muslimah dalam perkara dunia atau dalam masalah agama, ya. Jadi fatwa-fatwa ini memang ada sebagian fatwa yang juga bersentuhan dengan laki-laki, dengan muslim, namun sebagian besarnya fatwa ini berkaitan secara khusus dengan muslimah, ya, dengan muslimah. Taib, kita masih membahas tentang masalah wudhu dan pembatal-pembatal wudhu. Di pembahasan yang lalu kita sudah sebutkan apa hukum membaca bismillah ketika wudhu. Kemudian juga tentang bagaimana tata cara wudhu yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Kemudian sekarang pertanyaan selanjutnya adalah ma makna at-tertib fil wudu. Jadi apa makna tertib di dalam wudu? Jadi dalam wudu itu salah satu rukunnya adalah tertib, ya, tertib, ya, tertib. Wa mal muradu bil mualati fil wudu, dan apa juga makna al-mualah? Al-mualah juga istilah, ya, yang masuk dalam syarat wudu, ya, istilah mualah, yaitu mualah artinya berurut-urut, tidak ada jeda di dalam wudu. Wa ma hukmuhuma, dan apa hukum keduanya? Wa hal yu'adzarul insanu fihima bil jahli wan nisyan, apakah manusia diberikan udzur untuk tidak tertib di dalam berwudu dan tidak mualah, maksudnya ada jeda ketika dia berwudu, disebabkan ketidaktahuan dan disebabkan dia lupa. Nah, kemudian pertanyaan ini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi ada orang yang bertanya, apa hukumnya tertib, ya? Apakah harus atau boleh seorang itu wudu tidak berurut? Kemudian yang kedua, apa hukumnya mualah? Artinya dia berwudu secara berurut-urut tanpa ada jeda. Apakah boleh orang berwudu itu dengan jeda? Artinya kalau dia wudu tiba-tiba dia kerjakan yang lain, nanti setelah pekerjaan selesai dia lanjut lagi wudunya, ya. Apakah itu boleh? Terutama bagi orang yang tidak tahu atau bagi orang yang lupa, ya. Syekh kemudian menjawab, at-tartibu fil wudu maknahu an tabda'a bima bada Allahu bih. Tertib maksudnya engkau memulai seperti yang Allah mulai. Jadi
perintah dalam Al-Quran tentang tata cara berwudu, dari mana Allah mulai, maka dari situ kita mulai. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak salat maka cucilah muka kalian. Jadi startnya dari cucilah muka kalian, ya, sampai akhir ayat. Ya, jadi Allah di situ sebutkan berurut-urut dari muka, tangan sampai ke siku, kemudian kepala, ya, kemudian kaki sampai ke mata kaki. Nah, itu berurut. Ya, jadi dari mana Allah mulai, dari situ kita juga mulai. Jadi tidak boleh kita misalnya mulai dari sesuatu yang Allah tidak mulai di situ. Misalnya kita startnya dari kaki kemudian ke tangan, nah itu kan menyelisih tertib. Nah, kata Syekh, tertib dalam wudu itu maknanya engkau memulai seperti yang Allah mulai. Wa qad bada Allahu bi dzikri ghuslil wajh. Dan Allah Subhanahu wa taala mau mulai menjelaskan tentang wudu itu mulainya dari mencuci muka gitu. Oleh karena itu kemarin kita sebutkan untuk mencuci tangan, kedua telapak tangan dan membaca basmalah itu apa? Hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Ya kan? Jadi Allah mulai di sini dari mencuci muka, mencuci muka. Tsumma ghasalal yadain, setelah itu mencuci tangan. Tsumma masahar ra'si atau masahar ra'sa, kemudian mengusap apa? Mengusap kepala. Tsumma ghasalar rijlain atau tsumma ghuslur rijlain, setelah itu mencuci kaki. Nah, ini startnya dari muka, tangan, kemudian kepala, kaki. Nah, itu urutannya. Jadi berurut ya, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Walam yadhkurillahu ta'ala ghusla al-kaffain qabla ghuslil wajh. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut ya mencuci kedua telapak tangan sebelum mencuci muka. Nah, kalau kita wudu kan kita cuci dulu telapak tangan, setelah itu baru cuci muka kan? Nah, ini dari mana ya? Ya dari hadis. Nah, tapi dalam ayat Allah tidak sebutkan itu. Allah sebutkan pertama adalah mencuci apa? Muka. Allah tidak sebutkan apa? Mencuci kedua telapak tangan. Li'anna ghuslal kaffain qabla ghuslil wajh laisa wajiban. Karena mencuci kedua telapak tangan sebelum mencuci muka itu hukumnya wajib. Apa? Itu hukumnya tidak wajib. Gitu. Hukumnya tidak wajib. Jadi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ada empat urutan ya, dari muka, kemudian tangan sampai ke siku, lalu kepala, lalu apa lagi? Kaki. Itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Bukan berarti bahwa wudu cuma itu, karena wudu juga ada sunnahnya juga kan, yang harus kita lakukan, harus ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya. Taib, jelas ya insyaallah. Jadi Allah tidak sebutkan mencuci kedua telapak tangan karena hukumnya tidak wajib. Bal huwa sunnatun. Bahkan dia adalah sunnah saja. Nah, ini perlu dibedakan ya, mana yang sunnah, mana yang wajib. Nah, kalau misalnya nanti yang wajib yang hilang, berarti ada masalah. Ya, berarti wudunya harus diulang, atau nanti kita lihat bagaimana caranya kalau misalnya kita lupa dari wajibnya. Tapi kalau sunnahnya yang hilang, ya nggak ada masalah. Misalnya lupa baca bismillah, ya nggak ada masalah, nggak perlu diulang. Lupa misalnya mencuci kedua telapak tangan, ya nggak ada masalah, karena hukumnya apa? Sunnah. Nah, ini jadi perlu diperhatikan ya. Jadi kadang kita juga apa ya, terlalu berlebih-lebihan dengan sesuatu yang kadang hukumnya sunnah. Bahkan sesuatu yang misalnya yang pendapat yang paling kuat bahwa dia bukan hukumnya sunnah, tapi dia yang paling kuatnya tidak ada. Contoh misalnya kunut subuh ya, kunut subuh kan. Kunut subuh, anggaplah ada khilaf di kalangan para ulama. Anggaplah ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi khilafnya mereka, perselisihan pendapat di antara mereka tentang kunut subuh, ya itu perselisihan hadis. Itu pun kalau mereka menetapkan kunut subuh itu ada, hukumnya apa? Sunnah. Tapi kadang sebagian orang ketika sholat kemudian lupa kunut subuh, dia misalnya dia apa? Sujud sahwi, ya kan? Atau dia ulang. Nah, ini tentunya sebuah kesalahan, kekeliruan. Atau misalnya dia sujud sahwi misalnya. Atau misalnya orang subhanallah misalnya kan, karena lupa kan. Hukumnya sunnah. Kalau sunnah insya Allah nggak ada masalah. Sama dengan wudu. Wudu juga gitu. Kalau misalnya dia hukumnya sunnah, maka kalau ditinggalkan tidak mengapa gitu. Tapi kalau yang wajib berarti ada masalah, bermasalah. Bagaimana penyelesaiannya kalau yang wajib yang ditinggalkan? Insya Allah nanti akan dijelaskan ya di pertanyaan yang lain.
Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Hadza huwa tartibu an tabda'a bi a'dha'il wudhu'i murattabatan kama rattabahallahu azza wa jalla." Inilah tertib dalam wudhu, yang engkau harus mulai dari anggota badan wudhu secara berurut-urut sebagaimana yang diurutkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu nggak boleh dibikin-bikin sendiri. Ibadah itu harus mengikuti aturan, mengikuti Al-Quran dan hadis. Nah, termasuk dalam masalah jumlah misalnya, dalam masalah urutan ya, dalam masalah penentuan waktu, itu nggak boleh kita bikin sendiri. Misalnya kita mau sholat subuhnya pas terbit matahari, itu nggak boleh. Kecuali kalau terlambat ya, ini sengaja misalnya, saya sholat subuhnya pas terbit matahari deh. Dia bangunnya jam 4, tapi sengaja dia sholat subuh pas terbit matahari karena dianggap waktu sholat subuh terbit matahari, dia khususkan di situ. Nggak boleh. Ini mengkhususkan waktu dan juga menyalahi karena waktu subuh sudah habis misalnya. Atau menentukan jumlah sendiri misalnya, jumlah tertentu, misalnya zikir 500 kali, 1000 kali. Nah, itu nggak boleh, itu masuk dalam perkara bid'ah nanti. Nah, termasuk dalam masalah urut-urutan. Tidak boleh seorang mengurut-urutkan sendiri tanpa adanya dalil. Ya, termasuk dalam urutan wudhu. Ya, sesuai dengan apa yang diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma hajja, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhaji, ya kan? Wa kharaja ila al-mas'a, dan kemudian beliau menuju ke mas'a, tempat untuk sa'i, bada'a bis sofa, maka beliau mulai dari sofa. Ya, mulai dari sofa. Falamma akbala alaihi qara'a, maka ketika beliau menuju ke sofa itu beliau mengatakan, inna sofa wal mar'ata min sya'airillah, sesungguhnya sofa dan marwah itu termasuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala, atau syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mulainya dari sofa, nggak boleh mulainya dari marwah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran memerintahkan inna sofa wal marwata, sesungguhnya sofa dan marwah. Berarti sofa dulu baru marwah. Kalau kita sa'i misalnya sudah sudah tawaf ya, kita sa'i menuju ke mas'a, tempat sa'i, di situ kita mulai dari mana? Dari sofa, sambil membaca ini inna sofa wal marwata min syairillah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi hal-hal yang sudah diurutkan oleh syariat maka urutannya tidak boleh dirubah. Ya, atau seseorang mengikuti sebagaimana yang diurutkan. Kemudian waqala ibda bima bada Allahu bih. Nabi bersabda, mulailah dari mana Allah memulai gitu. Kalau masalah wudhu misalnya Allah mulainya dari cuci muka, ya dari cuci muka gitu. Ya kan? Jangan tangan dulu kemudian muka. Ini namanya tidak tertib. Fabayyana annahu innama atas sofa qabla al-marwati ibtidaan bima bada Allahu bih. Nah, kemudian Nabi menjelaskan bahwa dia memulai ketika sa'i ya dari sofa sebelum marwah ini karena memulai sebagaimana yang Allah mulai. Ya, dari mana Allah mulai maka di situ Nabi memulainya. Wa ammal muwalata fa maknaha. Jadi ini tadi tartib. Sekarang apa maknanya muwalah dalam wudhu? Ya, jadi kalau ditanya tartib itu apa dalam wudhu? Tartib artinya melakukan wudhu sesuai dengan urutannya. Itu tartib. Lalu muwalah itu apa? Muwalah maknanya alla yufarriqa baina a'dha'il wudhu bi zamanin bi fasli ba'dihha an ba'din. Maksudnya muwalah itu hendaklah seseorang tidak memisahkan antara anggota badan wudhu dengan jedah waktu. Ya, jedah waktu. Memisahkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Misalnya gini, kita sedang wudhu, lagi berkumur-kumur nih ceritanya. Kita berkumur-kumur, tiba-tiba ada teman kita datang, assalamualaikum gitu kan. Kita bilang waalaikumsalam, woi lama nggak ketemu, cerita-cerita. Setengah jam cerita gitu. Padahal dia tadi sedang berwudhu dan wudhunya baru baru berkumur-kumur ini. Nah, setelah temannya pergi, maka nggak boleh dia lanjutkan lagi wudhunya. Tadi sudah berkumur-kumur, berarti sisa cuci muka gitu misalnya ya. Nggak boleh. Itu namanya dia tidak mualah.
Ada jeda waktu. Jedahnya mana? Jedahnya ceritanya tadi setengah jam. Itu sudah jeda, nggak boleh. Jadi kalau dia mau berwudu berarti ulang dari awal, nggak boleh lanjut. Lanjut deh gitu. Sayang tadi airnya sudah dipakai, enggak. Tetap dia harus mulai dari apa? Dari awal. Jelas ini? Itu namanya mualah. Artinya dilakukan secara terus-menerus. Ya, adapun kalau misalnya misalnya lagi berwudu nih, terus kita sambil berwudu kita nyalakan kerang yang di samping kita. Misalnya ada orang kerangnya nggak jalan gitu, karena dia nggak tahu caranya kan. Nah, kita bantu, itu insya Allah nggak ada masalah. Yang penting bantuannya jangan sampai 1 jam ya, cuma bantu putar kerang ya. Terus kita lanjut lagi wudu, insya Allah nggak ada masalah, kan jedahnya sangat sedikit dan itu nggak dianggap sebagai jedah. Misalu dzalik, contohnya, lau ghasala wajhahu. Contohnya misalnya dia mencuci mukanya, lagi mencuci muka nih. Tsumma arada ay yaghsila yadayhi. Lalu kemudian dia ingin mencuci kedua kakinya. Ya, walakin ta'akhkhara. Akan tetapi dia akhirkan waktunya. Ya, dia akhirkan waktunya. Fa innal muwala. Jadi maksudnya seorang ketika berwudu ya, ada anggota badan yang dia tidak cuci, lalu dia mencuci yang lainnya lagi. Ya, dia mencuci yang lainnya lagi. Ya, taib. Jadi afan ya tadi, jadi ada orang yang mencuci muka, kemudian dia ingin mencuci sudah muka apa? Kedua tangan ya, ingin mencuci kedua tangan, akan tetapi dia akhirkan mencuci kedua tangan tadi. Wah, cuci kedua tangan nanti deh gitu. Nanti terakhir misalnya. Nah, berarti tidak apa? Tidak mualah. Atau tidak tertib juga, kemudian juga tidak mualah. Ya, atau dia mengakhirkan, maksudnya dia tidak melakukan secara langsung. Dia tunggu waktunya sampai lama misalnya baru dia cuci kedua tangannya. Itu maksudnya tidak mualah. Fa innal mualata qad fatat. Maka mualahnya telah hilang. Wa hina idzin yajibu alaihi ayyu'idal wudu'a min awwalihi. Dalam kondisi seperti itu, maka wajib orang itu mengulangi wudunya dari awal. Berarti dari awal. Dari start awal lagi. Berarti wudu yang sebelumnya dia lakukan batal. Gara-gara apa? Tidak mualah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qad tawadda'a. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang sedang berwudu. Wa fi qadamihi ya mithlu dhafri lam yasubbuhul ma. Kemudian di kakinya ada sebesar uang logam, itu belum tersentuh oleh air. Makanya hati-hati ya akhwat, kalau wudu jangan tergesa-gesa. Perhatikan, kalau wudu kakinya harus basah semua. Itu beda kalau rambut, itu karena mengusap kepala ya. Kepala ada yang nggak basah nggak ada masalah. Nanti juga akan disebut gimana kalau perempuan pakai jilbab, gimana kalau misalnya rambutnya panjang gitu. Nanti akan ditanyakan, ada pertanyaan tentang itu nanti secara khusus. Nah, tapi intinya di sini adalah seorang kalau berwudu, lihat, kalau dia adalah dicuci, maka perhatikan semuanya harus basah. Nah, ceritanya nih ada orang waktu itu sedang berwudu, sudah berwudu selesai. Dilihat oleh Nabi SAW, ternyata orang itu ada di bagian kakinya sebesar logam itu kering, tidak basah. Ya, makanya perhatikan kalau anak-anak kita wudu, perhatikan ada kalau nggak basah ditegur, suruh ulang lagi, ulang dari awal. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, irji fa ahsin wudu'ak. Kau kembali lagi coba. Ya, kembali lagi berwudu sana. Perbaiki wudu'mu itu. Jadi Nabi memerintahkan perbaiki wudu'nya, suruh kembali lagi. Nabi perintahkan mengulang dari awal gitu. Mengulang dari awal. Nabi nggak bilang irji faksil rijlaka misalnya. Kembalilah kamu cuci kakimu, enggak. Nabi bilang perbaiki lagi wudu'mu, berarti dari awal. Bukan sekedar mencuci kaki. Tadi yang bermasalah apanya? Kakinya. Kakinya ada yang tidak basah. Tapi Nabi bilang irji fahsin wudu'ak. Kembali kamu perbaiki wudu'mu, berarti start dari awal. Kenapa? Karena sudah ada jeda. Sudah ada jeda. Wa fi riwayati Abi Dawud, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud disebutkan, amarahu ayyu'idal wudu'a. Nabi perintahkan orang itu untuk mengulangi wudu'nya. Nah, itu diulangi dari awal. Padahal yang bermasalah cuma kakinya saja, tapi dimulai dari awal.
Wa hadza yadullu ala ishtiratil muwalati wa li anna ini menunjukkan disyaratkan adanya mualah. Jadi mualah itu dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda. Tanpa jeda. Wa li annal wudu'a ibadatun wahidatun. Karena wudu itu adalah satuan ibadah. Satuan ibadah, enggak terpotong-potong. Ya, dia adalah ibadah yang satu, enggak terpotong-potong. Taib. Wal ibadah al wahidatu la yambani ba'duha ala ba'din ma'a tafarruki ajzaiha. Ya. Nah, dan ibadah yang bentuknya satuan seperti ini, maka ya kan tidak boleh sebagian yang satu dengan sebagian yang lain itu dipisahkan. Nggak boleh. Jadi harus menyatu. Jadi misalnya sholat satu bagian dari takbir sampai salam berarti harus dilakukan semuanya dari takbir sampai salam. Kalau terpotong misalnya satu ya berarti diulang yang terpotong tadi sampai satu rakaat kalau misalnya ada yang dia lupa misalnya ya. Taib. Beda dengan misalnya puasa Ramadan. Nah, kalau puasa Ramadan yang satu bermasalah ya udah satu aja yang diganti. Yang satu harinya itu enggak diganti sejak awal sampai akhir. Karena dia adalah ibadah yang terpotong-potong dengan hari gitu. Jelas insyaallah ya. Kemudian kata Syekh, fas sahih, yang sahih adalah anna tartiba wal muwalata fardhani min furudil wudu. Yang benar bahwa mualah dan tertib, ya tertib dan mualah itu merupakan fardu dari fardu wudu. Berarti wajib harus ada. Kewajiban dari kewajiban wudu. Harus ada, nggak boleh nggak? Ya, wa amma udrul insani fihima bin nisyan au bil jahli fa mahallu nadharin. Adapun kalau masalahnya adalah dia lupa atau dia tidak tahu, maka ini ada perbincangan di kalangan para ulama, ada masalah gitu. Fal masyhur inda fuqaha'il Hanabilah rahimahumullah annal insana la yu'adzaru fihima bil jahli wan nisyan. Yang paling terkenal dari pendapat dari madhab Hanafi, madhab Hanabilah, madhab Imam Ahmad ya, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi madhab Hanabilah, madhab Hambali rahimahumullah, menurut mereka seorang tidak diberikan udzur dengan tidak tahunya dia masalah ini. Nggak ada udzur. Ya kalau dia nggak tahu ya dikasih tahu gitu. Ya, kenapa ente nggak tahu masalah wudhu? Berarti ente nggak belajar kan gitu. Harusnya Anda pelajari masalah wudhu itu masalah yang setiap hari kita lakukan. Tidak boleh seorang lalai dari hal itu. Harusnya dia lakukan. Dan kemudian lupa juga bukan alasan gitu. Menurut pendapat siapa? Hanabilah yang masyhur dari kalangan mereka. Berarti di kalangan mereka juga ada beda pendapat. Tapi yang masyhurnya yang paling terkenal bahwa kalau lupa itu bukan alasan. Tidak tahu juga bukan alasan. Tetap harus diganti. Tetap harus diganti dari awal. Wa annal insana law bada'a bi ghusli yadayhi qabla ghusli wajhihi ya nasian. Adapun jika seorang itu mulai mencuci kedua tangannya sebelum mencuci mukanya, jadi apa dulu yang dicuci? Muka dulu baru tangan sampai ke siku ya. Ya, bukan telapak tangan ini, tapi tangan sampai ke siku. Muka dulu baru telapak tangan. Nah, ini misalnya dia cuci dulu muka dulu baru tangan sampai ke siku. Misalnya dia cuci dulu tangannya sampai ke siku. Ya, sebelum dia mencuci mukanya. Jadi dia balik ya, tangan dulu baru muka. Ya, nasian karena dia lupa. Lam yasiha ghuslu yadaihi, maka dia mencuci tangan tadi dianggap tidak sah. Dianggap apa? Tidak sah. Walazimahu i'adatul wudu'i ma'a tuliz zaman. Ya, maka dia wajib untuk mengulang wudunya kalau waktunya sudah lama. Misalnya gini, dia cuci apa dulu tadi? Cuci tangan dulu baru muka. Itu kan, cuci tangan sampai ke siku nih, baru muka. Setelah lama, lalu karena dia lupa ya, terbalik dia lupa. Kemudian waktunya lama. Berarti di situ tidak ada mualah, ada jedah maksudnya di situ.
maka orang itu harus mengulangi dari awal. Orang itu harus mengulangi dari apa? Dari awal. Au i'adatu ghusli, apa namanya? Ma'tuliz zaman, ya. Au i'adatu ghuslil yadaini wa ma ba'dahuma in qasara zaman. Namun kalau waktunya baru-baru saja, maka dia ulang untuk mencuci kedua tangannya dan yang setelahnya. Jadi gini maksudnya. Ada orang wudu, harusnya kan muka dulu baru tangan. Tapi dia lupa. Dia tangan dulu baru muka. Nah, setelah selesai wudu, beberapa jam atau beberapa menit ya lewat, sudah lama lewatnya, dia ingat sepertinya tadi saya wudu salah. Dan dia pastikan, ya bukan ragu, dia pastikan saya salah. Maka apa yang harus dia lakukan? Mengulang wudunya dari awal, dari cuci tangan, berkumur-kumur dan seterusnya sampai selesai. Namun kalau baru-baru saja, misalnya baru aja selesai, misalnya tiba-tiba ingat, kayaknya saya salah tadi. Baru-baru saya selesai, baru. Atau masih dalam proses, misalnya dia baru mau cuci kaki. Dia ingat, oh salah tadi, terbalik. Maka dia cuci apa? Tangannya dia cuci ulang, karena mukanya sudah sah, dia cuci tangannya. Setelah itu dia basuh kepalanya, cuci kakinya, baru dianggap sah. Jadi nggak perlu mengulang dari awal. Beda kalau waktunya misalnya panjang, lama. Kalau waktunya lama, dia ulang dari awal. Tapi kalau waktunya baru-baru saja, misalnya dia belum cuci kaki, baru mau cuci kaki, dia ingat, tadi salah. Maka nggak perlu dia dari awal, cukup dia mengulang apa? Yang salah saja tadi. Tangannya saja dia cuci. Setelah itu kepalanya berarti dicuci ulang lagi. Setelah itu baru kakinya, sudah sah wudunya. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jelas insyaallah ya? Baik. Ya. Wala yashukku anna hadzal qawla ahwatu wa abra'u lidhimmah. Maka tidak diragukan lagi pendapat ini adalah pendapat yang paling hati-hati. Pendapat paling hati-hati. Wa annal insana idza fatahu tartibu walau nisyanan, dan seseorang apabila hilang rukun tertibnya, dia lakukan dengan tidak berurut, walaupun dia lupa, fa innahu yu'idul wudu'a, maka dia harus mengulang wudunya. Wa kadzalika idza fatatkul muwalatu walau nisyana. Ya, demikian pula kalau dia tidak melakukan wudu secara mualah, ya secara berurut-urut tanpa ada jeda, walaupun karena lupa, tetap dia harus mengulangnya. Fa innahu yu'idul wudu, maka dia harus mengulangnya. Ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jelas ya? Jadi nanti kalau ada yang tanya kita, ya udah jawab seperti itu. Nah, dari mana dapatnya? Ya dari pendapat Syekh Utsaimin, dan beliau sudah jelaskan bahwa ini pendapat yang paling hati-hati. Pendapat yang paling hati-hati. Tapi jelas insya Allah. Jadi paham sekarang ya? Jadi gimana caranya? Kalau misalnya dia lupanya baru-baru ya, baru-baru saja dia lupa, maka cukup yang lupa aja dicuci, terus ditambah lagi yang setelahnya sampai akhir. Tapi kalau lupanya sudah lama, maka diulang dari awal. Diulang dari awal. Dari awal berarti dari cuci cuci tangan dan seterusnya sampai cuci kaki. Selesai insya Allah. Masalah ini no problem, soalnya tidak ada masalah tentang hukum tertib dan mualah. Jadi kalau ditanya apa hukumnya? Hukumnya wajib, ya, karena dia masuk dalam rukun wudu. Baik, sekarang hukmu man tawaddaa wa nasiya ghudwan minal a'dha. Seorang yang berwudu, disebutkan idza tawaddaa al-insan, jika ada orang berwudu wa nasiya ghudwan minal a'dha'i famal hukmu. Kalau ada orang yang berwudu lalu dia lupa anggota badannya ada yang belum dia cuci, ya ada yang belum dia cuci atau dia basuh, apa hukumnya? Nah gitu. Ini biasa kita kalau tergesa-gesa ya, namanya, makanya ibadah itu harus tenang. Jadi salah satu yang diajarkan Nabi kita kalau mau ibadah, Nabi contohkan misalnya sholat ya. Kalau ada makanan, makan dulu. Ya, kata Nabi, la sholata fi hadratit ta'am gitu kata Nabi.
Tidak ada sholat kalau hidangan sudah disiapkan. Jadi kalau makanan sudah disiapkan, makan dulu supaya nanti kita nggak tergesa-gesa. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya ada pekerjaan yang kita mau lakukan, selesaikan dulu. Jadi sholatnya tenang, nggak tergesa-gesa. Wah, ini ada pekerjaan, saya sholat. Akhirnya tergesa-gesa sholat. Kemudian yang kedua, sebaiknya sholat itu disiapkan sebelum waktunya. Sudah ada persiapan. Jangan pas waktunya kita akhirnya tergesa-gesa sehingga ada yang terlupakan. Tapi anggaplah qaddarallahu wa masya'a fa'al. Allah menakdirkan apa yang Dia kehendaki dan apa yang dikehendaki itu Allah lakukan. Bagaimana hukum jika ada orang yang seperti itu? Dia lupa mencuci anggota badan dari anggota badan wudu. Kalau sunnah sih nggak ada masalah. Dia tadi lupa misalnya cuci telapak tangan ya di awal wudu, nggak ada masalah. Dia lupa baca bismillah misalnya di awal wudu, nggak ada masalah. Ya, karena itu hukumnya apa? Sunnah menurut pendapat yang paling kuat. Nah sekarang, apabila dia lupa mencuci anggota badan wudu dan anggota badan wudu ini adalah yang masuk dalam rukun wudu, ya, apa yang harus dia lakukan dan apa hukumnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, "Idza tawaddaa al-insanu wa nasiya ghudwan minal a'dha." Jika seorang berwudu lalu dia lupa mencuci anggota badan dari anggota badan wudu, fa inna dzikra dzalik fa in dzakara dzalika qariban fa innahu yaghsiluhu wa ma ba'dahu. Ini seperti kita tadi yang kita sebutkan. Jika dia ingat ya dalam sekejap waktu, artinya baru-baru dia wudu langsung dia ingat, belum lama dia wudu langsung dia ingat, maka cukup dia mencuci anggota badan yang dia lupa tadi, setelah itu mencuci lagi yang setelahnya. Misalnya lupa cuci muka, ini keterlaluan ya, sampai cuci muka pun lupa ini. Tapi anggaplah ada yang seperti itu, ada orang keterlaluan begitu ya, dia lupa cuci muka. Setelah itu langsung cuci tangan, terus seterusnya sampai selesai kaki. Pas selesai dia ingat, oh ini muka kayaknya kering ini. Lihat cermin, oh iya benar kering. Berarti dia lupa tadi cuci muka. Maka dia ulang dari cuci muka. Cuci muka, setelah itu tangan, kepala, setelah itu kaki, selesai. Jelas ya? Jadi walaupun kaki tadi sudah dicuci, kepala sudah dibasuh ya, tangan sudah dicuci, tapi tetap dia harus lakukan supaya tertib, supaya apa? Tertib. Karena tertib tadi wajib. Jelas insyaallah. Ya. Misalu dzalik, contohnya di sini kata Syekh, Masya Allah. Memang kalau kita sebut kaidah atau kita sebutkan hadis atau sebutkan apa saja lah, apalagi kalau kita bicara di tengah orang-orang yang kadang masih jauh dari pemahaman agama yang benar, itu bagus kita beri contoh. Ya, kadang orang jelaskan semangat, gini. Semangat ya, kasih dalil semua gitu. Oh, orang hebat nih, baik dalil. Tapi orang nggak paham. Kenapa? Nggak ada contoh. Nah, ini salah satu kehebatan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya, salah satu ketelitian beliau adalah ini. Beliau sering kasih contoh. Dalam beberapa perkara-perkara yang sepertinya kita sudah paham, tetap beliau kasih contoh. Ini luar biasa. Ini contoh yang baik ya untuk kita semua. Terutama kalau ngajar anak-anak ya, harus banyak contoh. Gitu. Harus kasih contoh gini. Jangan cuma teori gitu kan. Jangan cuma teori, tapi kasih contoh. Nah, taib. Nah, ini apa contohnya kata Syekh Utsaimin? Contohnya, syakhsun tawaddo'a wa nasiya ayyaghsila yadahul yusra. Ada seorang wudu lalu dia lupa mencuci tangannya yang kiri. Jadi tangan kanannya dicuci sudah, tangan kirinya belum, dia lupa. Ya, faqasala yadahul yumna, lalu dia cuci tangannya yang kanan, dia lupa yang kiri. Tsumma masara sahu, setelah itu dia membasuh kepalanya. Wa udhunaihi, lalu dengan telinganya dia basuh. Ya, karena telinga itu masuk kepala. Tsumma ghasala rijlaihi, lalu kemudian dia mencuci kedua kakinya. Selesai sudah. Apa yang lupa tadi? Tangan kirinya lupa. Lupa dia cuci. Walamma intaha min ghusli rijlain, ketika dia selesai mencuci kedua kakinya, ya, kedua kakinya dia sudah cuci, dzakara annahu lam yaghsil al-yad al-yusra. Kemudian dia ingat, sepertinya tadi tangan kanan belum dicuci. Nah, itu. Dia ingat. Insyaallah. Ya, dia ingat. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepada orang itu, igsil yadal yusra. Cuci tangan kirimu. Cuci tangan kirimu. Wamsah ra'sa wal udhunan.
Ya, wal udhunain. Lalu basuhlah kepalamu dan kedua telingamu. Jadi sini Syekh mengatakan cuci tangan kirimu dan tangan kananmu, gitu enggak? Karena tangan kanan udah dicuci. Yang mana? Yang belum yang mana? Yang kiri. Jadi mulai startnya bukan dari tangan kanan nyucinya, dari tangan kiri. Nah, ini menunjukkan bahwa mencuci tangan itu tiga kali kanan, 3 kali kiri. Bukan satu kanan, kiri lagi satu. Tangan kanan 2, kiri lagi ke yang kedua, kanan lagi ketiga, kiri lagi yang ketiga. Itu cara yang kurang tepat. Jadi yang benar adalah 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nah, ini tadi lupa cuci tangan kiri. Nah, apakah dia harus start mulai cuci tangan kanan juga? Enggak, karena tangan kanannya sudah enggak ada masalah. Yang masalah tangan kiri, maka dia mulai cuci tangan kiri. Setelah itu dia mengusap kepalanya dan kedua telinganya. Setelah itu dia apa? Mencuci kedua kakinya. Udah selesai. Paham sudah? Jadi nggak perlu mulai dari tangan kanan, karena yang lupa cuma tangan kiri. Kecuali kalau yang lupa tangan kanan, nah berarti tangan kanan dicuci, tangan kiri juga dicuci. Karena tangan kiri letaknya setelah tangan kanan. Cuma ini masalahnya tadi, tangan kanan itu letaknya sebelum tangan kiri. Yang bermasalah adalah tangan kiri, maka mulainya dari tangan kiri. Paham ya insyaallah ya? Wa innama aujabana alaihi i'adatu masir ra'si wal udhunain. Sesungguhnya yang diwajibkan kepada kita itu hanyalah mengulang untuk mengusap kepala, ya kan? Dan kedua telinga dan mencuci kedua kaki. Wa ghuslul wa ghuslul rijlain, mencuci kedua kaki. Li ajli tertib, supaya tertib. Nah, itu alasannya. Kok harus dicuci lagi padahal sudah dicuci? Supaya tertib. Kalau misalnya tangan kiri saja dicuci lalu selesai, yang setelahnya nggak dicuci, berarti nanti tangan kirinya menjadi cucian terakhir, dan itu nggak tertib namanya, nggak berurut. Sedangkan berurut itu masuk dalam apa? Ya, kewajiban berwudu, ya, fardu wudu. Fa innal wudu'a yajibu ayyakuna murattaban. Ya, karena wudu itu wajib untuk tertib. Wajib untuk berurut-urut. Kama rattaballahu azza wa jalla, sebagaimana yang diurutkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6. Fausilu wujuhakum, cucilah cucilah muka-muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biruusikum, basuhlah kepala kalian. Wa arjulakum minal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Itu sebutkan dalam surah Al-Maidah. Wa amma in kana lam yadhkur illa ba'da muddatin tawilatin. Nah, adapun jika dia tidak ingat, dia lupa, ya, dan dia tidak ingat kecuali setelah waktu yang lama baru dia ingat, fa innahu yu'idul wudu'a min aslihi, maka dia ulang wudunya dari awal. Dia ulang wudunya dari awal, seperti yang kita sebutkan tadi. Mithlu an ayatawadda'a syakhsun wa nasiya ghusla yadahul yusra. Misalnya orang yang berwudu, kemudian dia lupa mencuci tangan kiri. Thumma yantahi min wudu'ihi, lalu dia selesai dari wudunya. Wa yadhhabu, lalu dia pergi. Hatta yamdiya muddatan tawilatan, sampai beberapa waktu yang lama. Ya, dia baru ingat. Tsumma dzakara, kemudian dia ingat. Annahu lam yaksil al-yadal yusra. Kemudian dia ingat bahwa dia belum mencuci tangan kiri. Fa innahu yajibu alaihi ayyu'idal wudu'a min awwalihi li fawatil mualah. Maka dia wajib untuk mencuci mengulang wudunya dari awal, karena itu tadi tidak adanya mualah. Ada jedah di situ. Karena ada jedah berarti diulang dari awal. Li'annal mualata bainal a'dha'il wudu, karena mualah antara anggota-anggota wudu syartun li sihhatihi, adalah syarat sahnya wudu. Walakin liyu'lam annahu law kana dzalika syakkan, cuma perlu diketahui sebagai catatan, warning ini, perhatikan baik-baik. Warning di sini bahwa apabila orang itu bukan ingat tapi karena ragu, sepertinya belum saya cuci, nah itu ragu. Sepertinya belum saya cuci atau sudah saya cuci. Nah, dia ragu, itu namanya.
Kalau dia yakin belum saya cuci, berarti dia pastikan belum. Tapi kalau dia bilang sepertinya, nah ini ragu-ragu ini. Sepertinya sudah siap nikah misalnya. Berarti ragu-ragu ini, belum siap berarti ya. Nah, sepertinya saya sudah sholat, atau sepertinya saya belum sholat. Ini ragu-ragu. Jadi namanya ragu-ragu, ada kalimat sepertinya gitu. Ya, ini juga butuh begitu. Sepertinya saya sudah cuci, atau sepertinya saya belum cuci. Itu ragu-ragu. Nah kalau dia ragu, yakni ba'da an intaha minal wudu syakkun hal ghasala yadahul yusra awil yumna aw hal tamadmada aw istanshaqa fa innahu la yaltafit ila hadha syak bal yastamirru wa yusalli wala haraja alaihi. Nah, jadi kalau dia ragu apakah dia sudah cuci tangan kiri atau belum? Apakah dia sudah cuci tangan kanan atau belum? Dia ragu. Dan ini sudah selesai ya. Sudah selesai wudu, dia ragu. Aduh, sepertinya tadi, begitu. Ya, dia ragu apakah dia sudah kumur-kumur atau belum. Dia ragu sudah istinsyak, ya, menghirup air ke hidung, ya, dan istighfar mengeluarkannya atau belum. Maka jangan dia perhatikan, cuek saja. Gak usah perhatikan. Ya, tidak usah memperhatikan keraguannya, dan teruslah dia yakin bahwa dia sudah berwudu dan dia sholat, dan insya Allah la haraja alaih, tidak ada masalah. Kalaupun dia benar-benar belum mencuci, dia nggak dosa, dan sholatnya tetap apa? Sah, karena dia membangun itu di atas keraguan. Kata Rasulullah kepada Al Hasan bin Ali, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Wa dzalika li anna syakka fil ibadat ba'dal faragi minha la yu'tabaru. Perhatikan, ini kaidah penting dari beliau, dari Syekh Utsaimin. Karena keraguan dalam ibadah setelah selesai, perhatikan ini. Ragu-ragu setelah ibadahnya selesai. Sudah selesai sholat misalnya. Saya tadi sholatnya ada tahiyatnya enggak ya? Itu ragu ya. Tapi sholatnya sudah selesai. Nah, kalau begitu ya, sudah selesai, la yu'tabar, maka keraguannya itu enggak dianggap. Keraguannya tidak dianggap. Jelas ini biasa sering kita begitu, mengulang-ulang terus. Sudah selesai sholat tadi, sudah bagus sholatnya, dia ragu, akhirnya dia ulang lagi. Pas dia ulang sebentar, dia ragu lagi. Dia ulang lagi, tidak pernah selesai nanti, sholat terus malam suntuk ya. Jadi keraguan itu dari syaitan. Ya, syaitan itu membuat keraguan kepada manusia. Salah satu cara syaitan untuk menyesatkan manusia adalah membuat manusia itu ragu. Membuat manusia ragu. Ya, baik. Li'annana law qulna bi'tibarihi lan fataha 'alan nasi babul wasawis. Karena kalau kita mengatakan bahwa itu dianggap, keraguannya itu dianggap, maka sungguh akan terbuka bagi manusia pintu waswas. Dan ini syaitan, pintu waswas syaitan. Waswas, selalu takut, selalu ragu, itu waswas dari syaitan. Wasara kullu insanin yashukku fi ibadatihi, maka setiap orang akan ragu terhadap ibadahnya sendiri. Famin rahmatillahi azza wa jalla anna makana minasyakki ba'dal faragi minal ibadah fa innahu la yaltafit ilaih. Termasuk dari kasih sayang Allah kepada hambanya adalah apa? Siapa yang ragu setelah selesai ibadahnya, maka jangan dia berpaling kepada apa yang dia ragukan kalau ibadahnya sudah selesai. Ya, wala yahtammu, dan tidak usah diperhatikan, wala yahtammu bihi al-insan, hendaklah seorang tidak perhatikan keraguannya tadi, illa idza tayaqqana al-khalalu, kecuali jika dia yakin benar-benar bahwa dia lupa. Kalau dia ragu nggak usah. Kalau dia lupa yakin ya, dia harus, jangan yakin dia lupa dia pura-pura ragu. Nah, ini masalah lain ini. Jadi kalau dia yakin dia lupa, ya udah dia lupa. Saya lupa tadi gitu. Tapi kalau sepertinya iya atau tidak sampai hitung kancing, iya tidak. Wah, itu jelas ragu itu berarti ya. Nah, seperti itu ya udah. Enggak usah diperhatikan keraguannya tadi. Ya, fa innahu yajibu alaihi tudarikuhu. Maka wajib atas dia untuk mengulangnya jika apa tadi? Dia yakin bahwa dia lupa. Nah, dia yakin bahwa dia lupa. Dan selesai insyaallah ini berkaitan dengan masalah lupa. Ya, dan biasanya kalau perempuan itu banyak lupa ya, karena
mungkin sibuk di rumah, ya kan, ngurus anak, ngurus makan, ngurus rumah dan seterusnya, sibukan di rumah itu masya Allah luar biasa. Dan ini juga akan dibahas insya Allah besok ya, untuk taklim wanita akhwat ya, di pagi hari besok jam berapa ya, jam 10 ya insya Allah, tentang ya jihad wanita muslimah di masa pandemi. Nah, gitu. Gimana perjuangan seorang wanita ya, gimana kisah-kisah wanita-wanita yang berjuang di masa pandemi. Ternyata itu sebuah perjuangan yang luar biasa ya, yang harus dihargai. Maka salah satu bentuk penghargaan kita ya dibahas insya Allah. Nanti besok insya Allah diisi oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ibnu Yunus ya, Abu Abdurrahman hafizahullah ta'ala. Insya Allah besok jam 10 sampai jam 12 khusus akhwat ya kan. Taib, sekarang kita lanjut lagi ya. Ini sekadar info juga sekalian masuk infonya. Taib, fakidul ghudwi kaifa yatawadda. Ya, orang yang kehilangan anggota badannya, bagaimana cara dia berwudu? Ya kan? Fakidul ghudwi kaifa yatawadda. Orang yang kehilangan anggota badan, bagaimana dia berwudu? Wa idza raqiba lahu ghudbun sana'iyyun fahal yaghsiluh. Ya, kalau dia memakai anggota badan buatan pabrik, misalnya kakinya patah, dia pakai kaki pabrik ya, dari besi atau apa ya dia pakai, atau dari apalah yang dia bisa pakai untuk menopang kakinya, apakah yang dia pakai tadi harus dia cuci? Misalnya dia mungkin pakai kursi roda, kursi rodanya apa harus dicuci gitu. Dibahas insya Allah sekarang ya. Kata Syekh Utsaimin, dan ini masih jawaban Syekh Utsaimin, kata beliau, idza faqadal insanu gudwan. Kalau ada seseorang kehilangan anggota badan, dan kita bersyukur anggota badan kita lengkap ya, dan itu sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Dan setiap anggota badan ada pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nabi bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, termasuk yang kita pimpin adalah anggota badan kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, jika ada orang saudara kita yang kena musibah berupa hilang anggota badannya, apakah dari dia lahir atau setelah dia dewasa kehilangan anggota badan, apa yang harus dia lakukan? Kata Syekh Utsaimin, idza faqadal insanu ghudwan min a'dha'il wudu, apabila ada seseorang kehilangan anggota badannya ketika berwudu. Ya, atau anggota badan wudunya. Fa innahu yasqutu anhu wudu farduhu ila ghairi tayammumi. Maka hilanglah kewajiban dia ya untuk mencucinya. Untuk apa? Mencucinya. Jadi nggak perlu dicuci kalau hilang anggota badannya. Ya. Nah, cuma anggota badan hilang ini ada macam-macam ya. Misalnya tangannya hilang. Ada yang setengah pergelangan tangan hilang. Jadi bagian wudhunya masih ada. Apakah itu harus dicuci enggak? Yang kedua, dia hilang misalnya dari sikunya. Sikunya pun hilang. Apakah dia harus dicuci enggak? Karena anggota wudhunya sudah enggak ada. Kakinya misalnya hilang, tapi hilangnya misalnya jari-jarinya. Apakah harus dicuci enggak? Nah, gitu. Itu yang akan kita bahas. Tapi secara umum bahwa kalau anggota badan wudhunya hilang, maka nggak ada kewajiban dia untuk mencuci anggota badan wudhu tadi. Cuma masalahnya adalah ada sebagian anggota badan itu yang nggak hilang semuanya, tapi sebagiannya hilang. Tangannya tadi berarti sebagian aja hilang, tapi tangan sikunya masih ada. Apakah sikunya harus dicuci nggak? Gitu. Itu masalah ya. Nah, kemudian li'annahu faqad mahallul fardi falam yajibu alaih. Li'annahu faqada mahallul fardi, karena tempat wajibnya sudah hilang ya, maka tidak wajib dia untuk mencucinya, karena kewajibannya kan cuci tangan, tangannya sudah nggak ada, apa mau dicuci? Kalau misalnya bilang penggantinya bagian atasnya tangan, berarti dia harus mendatangkan apa? Dalilnya nggak ada. Jelas ini? Nah, hatta law raqiba lahu ghudwun sana'iyyun, ya, sampai ketika dia menaiki atau memakai anggota badan buatan, fa innahu la yazamu ghusluhu, maka dia tidak wajib untuk mencucinya. Misalnya kakinya hilang sampai setengah, sampai betis hilang, potong, terpatah, misalnya kena bom atau apalah, misalnya dia jatuh hilang, diamputasi. Anggota badan dari kaki yang dicuci mana? Sampai mata kaki. Berarti mata kakinya hilang. Gitu kan?
Nah, kemudian dia pakai sepatu atau pakai kaki buatan. Apakah kaki buatannya harus dicuci seperti berwudu? Saya bilang enggak. Enggak ada kewajiban mencuci itu. Wala yuqalu inna hadza mithlul khuffain yajibu alaihi mashuhuma. Ya kan? Ada yang mengatakan, ya Syekh, ini kan seperti khuf, seperti sepatu. Sepatu itu kalau misalnya orang pakai sepatu dicuci diusap bagian luarnya kan seperti sepatu. Ya, di mana wajib untuk mengusapnya. Gimana kalau diusap aja itu kaki buatannya tadi? Ya, kata Syekh enggak. Li'annal khuffain qad labisahuma ala gudwin maujudin yajibu ghusluhu. Karena sepatu ya itu dipakai untuk anggota badan wudu yang masih ada, yang wajib untuk dicuci. Itu, yang wajib untuk dicuci, anggota badan wudu yang wajib untuk dicuci. Ya, amma hadza fa innahu sonalahu atau suni'alahu ala ghairi ghudwin maujudin. Adapun ini tadi sepatu buatan tadi atau kaki buatan tadi itu dibuat ya tanpa adanya anggota badan wudu atau kaki yang wajib dicuci. Seperti mungkin kaki, tangan, ada yang buatan juga tangan ya. Masya Allah. Ada yang buatan dan seterusnya. Ya, maka itu nggak wajib. Karena itu buatan. Lakin ahlul ilmi yakul, akan tetapi para ulama mereka sebagian mengatakan innahu idza quti'a minal mufassal. Ya, apabila anggota badannya itu terpotong dari ruasnya, misalnya siku, berarti dari sikunya masih ada. Fa innahu yajibu 'alal ghusli ra'sil ghudwi, maka wajib dia mencuci ujung. Nah, ujung dari anggota badan tadi. Misalnya tangannya terpotong tapi masih ada sikunya, maka wajib dia mencuci ujungnya. Ya, atau misalnya sikunya nggak ada tapi masih ada pas sekali di ruasnya, maka dia wajib mencuci apanya? Mencuci ujungnya. Kalau di beberapa buku tentang tata cara berwudu itu biasanya ada ya gambarnya ya, di situ ada orang yang terpotong tangannya ya, nah dia cuci. Karena apa? Yang terpotong masih di bawah sikunya, Tapi kalau anggaplah ujung sikunya yang terpotong, maka dia wajib untuk mencuci mananya? Mencuci ujungnya. Mathalan law quti'a minal mirfaq wajaba alaihi ghuslur ra'sil ghudwi. Contohnya kalau misalnya dia terpotong sampai sikunya, terpotong tangan sampai siku, maka wajib dia mencuci ujung anggota badan yang terpotong tadi, ujungnya saja, ya yang wajib. Ini menurut sebagian para ulama kita. Walau quti'at rijluhu minal ka'ab, apabila kakinya terpotong sampai ke mata kaki, wajib alaihi ghuslut tarfis saq, maka wajib dia mencuci ujungnya saja. Wallahu a'lam. Tapi berarti kalau dia terpotong anggota badan wudunya masih ada sebagian, maka yang sebagian itu dicuci. Kalau tidak ada, maka tidak ada kewajiban dia untuk mencucinya, termasuk jika anggota badan tadi diganti dengan apa tadi? Ya, dengan anggota badan buatan. Maka tetap tidak diganti. Misalnya gips atau apa, nggak ada tangannya, ganti dengan gips, ya kan? Maka gipsnya itu nggak wajib untuk dicuci. Insyaallah jelas. Taib. Ini tentang kehilangan anggota badan. Nah, selanjutnya sifatu masil mar'ati lirra'si hal hiya karrajuli. Tata cara mengusap kepala bagi wanita apakah sama dengan mengusap kepala bagi laki-laki? Laki-laki kan rambutnya pendek, ya kan? Jadi kalau misalnya dia usap kepalanya dari depan sampai ke belakang, belakang maju ke depan, itu nggak ada masalah. Gimana dengan perempuan? Ini pertanyaan. Ya, hal yusannu lil mar'ati indal massi ra'siha fil wudu' an tabda'a min muqaddamir ra'si ila muakhkharihi thumma tarju ila muqaddamir ra'si karrajul fi dzalik. Apakah disunahkan seorang wanita ketika dia mengusap kepalanya ketika berwudu untuk memulai dari depan kepalanya, dari depan kepala tempat tumbuhnya rambut sampai ke belakang tumbuhnya rambut, kemudian maju dikembalikan lagi ke depan seperti laki-laki,
Apakah seperti itu juga wanita? Ya. Nah, kita ada penjelasan lagi dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kata beliau, "Na'am, ya, seperti itu." Jadi disebutkan oleh beliau, li'annal asla fil ahkam al-syar'iyyati ya anna ma thabata fi haqqir rijali thabata fi haqqin nisa'i wal aksu bil aksi. Ya. Ini kaidah juga, perhatikan. Karena hukum asal pada hukum syariat yang ditetapkan untuk laki-laki itu juga ditetapkan untuk wanita. Demikian pula sebaliknya. Sampai adanya apa? Keterangan. Ya, sampai ada keterangan. Jadi anggaplah tata cara sholat laki-laki perempuan sama atau tidak? Sama. Sampai ada keterangan bahwa di sebagian gerakan sholat tersebut untuk wanita beda. Kalau tidak ada, maka dia kembali kepada contoh Nabi, dan Nabi itu laki-laki. Ya, jadi mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi hukum asal, hukum syariat secara hukum asal antara laki-laki perempuan sama, sujudnya, rukuknya, apanya semua. Seperti misalnya rukuknya wanita, ada sebagian mengatakan harus didekatkan, ya, mendekat supaya lebih tertutup. Kalau dia punya dalil, tidak apa-apa, diikuti. Tapi kalau dia tidak punya dalil, maka dikembalikan kepada hukum laki-laki, sama dengan laki-laki. Sujudnya, rukuknya, dan seterusnya. Sujudnya juga katanya lebih dekat lagi, ya. Jadi sikunya ini lebih dekat ke perutnya, ya kan? Untuk perempuan, kalau laki-laki kan ya dilebarkan itu. Apakah harus berbeda begitu? Kalau dia punya dalil, iya. Tapi kalau dia tidak punya dalil, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum laki-laki. Dia lebarkan sikunya ketika dia sujud seperti dengan laki-laki. Perhatikan, ini hukum asal. Ma thabata fi haqqin nisa'i thabata fi haqqir rijal illa bidalilin. Apa yang ditetapkan untuk perempuan hukumnya, maka itu juga ditetapkan untuk laki-laki. Kecuali ada dalil. Perhatikan, kecuali ada dalil. Jadi agama kita ini agama dalil. Tidak boleh seorang membuat satu amalan ibadah untuk laki-laki maupun perempuan tanpa dalil. Jika tidak, kembalikan ke asal. Seperti contohnya ucapan salam. Ucapan salam laki-laki ke perempuan, perempuan ke perempuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu laki-laki. Ada di situ laki-laki, perempuan, tetap kita assalamualaikum. Ada perempuan dengan perempuan, tetap assalamualaikum. Ya, dipakai. Baik. Kalau dalam bahasa Arab, ya, mungkin yang pintar bahasa Arab dia ganti assalamualaikunna misalnya. Assalamualaiki. Ya. Tapi yang sunnah adalah assalamualaikum. Assalamualaikum sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Jadi berlaku untuk perempuan juga. Jelas ya insyaallah? Nah, baik. Walaupun assalamualaikum enggak ada masalah diucapkan assalamualaikum. Tapi kalau dia kembali kepada sunnah, ya sebagaimana disebutkan seperti itu enggak ada masalah. Baik. Ya, kecuali kalau ada dalil menyebutkan misalnya assalamualaikum, maka seorang boleh mengucapkan assalamualaikum. Nah, kemudian disebutkan wala a'lamu dalilan yukhassisul mar'ata fi hadza. Dan aku, kata Syekh Utsaimin, tidak pernah mendapati, tidak pernah mengetahui ada dalil yang mengkhususkan wanita dalam hal ini. Maksudnya mengusap kepala berwudunya beda. Mungkin kalau perempuan gimana, mungkin dari belakang ke depan misalnya, atau dari samping ke samping gitu, supaya rambutnya tidak acak-acakan atau gimana. Enggak. Kalau misalnya laki-laki dari depan ke belakang, dari ke belakang ditarik lagi ke depan, maka perempuan juga seperti itu jika tidak ada dalil. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, aku tidak pernah mengetahui adanya dalil yang mengkhususkan wanita ya dalam hal ini, dalam mengusap kepala. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, fatamsahu min muqaddamir ra'si ila muakhirihi, maka seorang wanita tetap mengusap kepalanya dari depan sampai ke belakang. Dari depan sampai ke belakang. Wa in kana sya'ru tawilan. Nah, ini masalah lagi nih yang lain. Jika rambut wanita itu panjang, ya, fala yata'atssaru bidzalik, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan tidak berpengaruh. Jadi kalau panjang jangan
diusap misalnya sampai ke ujung rambut, yang rambutnya 2 meter, panjang sekali nanti dia cuci, lama. Jadi sampai kemana? Ya, sampai ke tengkuk saja. Tapi Ustadz, rambutnya nggak terbasuh semua, tidak ada masalah. Karena makanya ya, disinilah Masya Allah bagaimana ketelitian syariat kita. Ya kan? Bisa dibayangkan kalau rambut itu dicuci, berarti semuanya harus basah gitu, dan merepotkan wanita. Tapi ternyata rambut itu diusap. Diusap maksudnya boleh sebagian tidak basah. Coba kalau laki-laki misalnya yang mengusap rambut. Kalau rambut kita sih masih wajar. Rambutnya yang keriting gitu ya. Kan susah, nggak bisa basah semua. Pasti ada yang nggak basah. Ya, misalnya panjang keriting gitu. Panjangnya misalnya panjang sekali lah, 30 meter, 30 cm. 30 cm. Ya, dia misalnya usap, nggak bisa kan? Bisa nggak basah semua? Nggak bisa. Pasti ada yang nggak basah, makanya diusap. Oleh karena itu wanita cukup sampai ke tengkuknya saja, kemudian ke depan, nggak perlu sampai semuanya. Maka di sini perlu kita belajar. Di sini perlu kita belajar. Jadi kalau misalnya rambutnya panjang, tidak ada masalah. Ya kan? Li'annahu laisal ma'na an tadghatu atau an tadghata biquwwatin 'ala sya'ri hatta yataballalu au yas'adu ila qimmatir ra'si. Jadi kata beliau, karena bukan maksudnya mengusap di situ adalah meremas ataupun meremas dengan kuat, ya, ke rambut supaya rambutnya semua basah. Bukan itu maksudnya mengusap. Ya, bukan itu mengusap sampai ke akar rambutnya, bukan. Innama huwal mashu bi hudu'in, tetapi hanya sekedar mengusap sebagiannya saja, sehingga para wanita nggak perlu semuanya sampai ke bawah. Rambutnya misalnya sampai ke sampai ke pahanya misalnya, diusap semua, itu memberatkan. Masyakko itu memberatkan. Dan agama kita bukan agama yang memberatkan. Jelas insya Allah ya. Baik. Jadi seperti itu. Jadi para muslimah ketika mengusap kepala ketika berwudu sama dengan laki-laki. Dari depan terus ke belakang sampai ke tengkuk belakang, kemudian maju lagi ke depan. Adapun sisa rambutnya yang panjang itu insya Allah tidak ada masalah. Karena demikianlah syariat mengajarkannya, dan tidak ada dari syariat kita, dari dalil yang ada, membedakan antara cara mengusap kepala untuk laki-laki dan perempuan, sehingga sama saja insya Allah. Baik. Kemudian soal selanjutnya, ma hukmu mashil mar'ati ala liffatir ra'si. Apa hukum seorang wanita mengusap gulungan rambutnya? Jadi kalau misalnya rambutnya digulung gitu kan, apakah harus dilepas atau cukup gulungannya aja yang diusap? Ya, misalnya diikat misalnya kan, apakah harus dilepas atau cukup dia gulungannya saja yang yang dilepas, yang diusap? Apakah harus dilepas atau tidak gitu? Nah, jawaban Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, yajuzu an tamsahal mar'atu ala ra'siha sawa'an kana malfufan au nazilan. Diperbolehkan seorang wanita untuk mengusap kepalanya, sama saja apakah rambutnya tadi tergulung atau dia meluncur, istilahnya meluncur. Itu pintar itu, mengurai. Insyaallah. Ya, baru terurai atau tergulung. Itu. Jadi tetap dia harus mengusap kepalanya tadi. Apakah dia tergulung atau terurai? Nggak ada masalah. Nggak perlu dia lepas. Tergulung juga nggak ada masalah. Ya, terlepas juga nggak perlu dia gulung. Tergulung nggak perlu dia lepas. Walakin la talufu sya'ra ra'siha fawqa. Akan tetapi jangan dia menggulung kepalanya, menggulung rambutnya itu di atas kepalanya. Misalnya dia gulung ditaruh di atas kepalanya, jadi seperti punuk onta ya, ditaruh di atasnya. Ya, wa tabakihi alal hamah. Kemudian dia menyisakan yang lain, yang sebagian digulung di atas, sebagian disisakan yang lain. Li'anni ahsya, karena saya khawatir ayyakuna dakhilan fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hal ini masuk dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menggulung rambut itu ada
ada hal yang dilarang oleh Nabi, khusus wanita ini. Ya, jadi kata beliau, kata Syekh, jangan digulung di atas, digulung kemudian ditaruh di atas kepala. Karena kata beliau nggak pastikan, cuma beliau mengatakan, saya khawatir jangan-jangan dia masuk ke dalam sabda Nabi, di mana Nabi SAW bersabda tentang dua penduduk neraka yang tidak pernah beliau lihat. Salah satunya adalah siapa? Nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Pakaian tapi telanjang. Mau dibilang pakaian telanjang, mau dibilang telanjang pakaian. Nah gitu. Ya. Tidak jelas dia berpakaian atau tidak. Kenapa? Pakaiannya belum menutup aurat. Auratnya masih nampak. Mungkin karena tipis, mungkin karena ketat, ya kan? Mungkin karena tipis. Jadi tebal tipis ya, menerawang begitu. Jadi tebal misalnya tapi menerawang, nah, itu sama. Ya pakai pakaian misalnya tebalnya 30 cm tapi dari plastik. Nah, itu kan kelihatan berarti kan itu tebal tapi menerawang. Itu berpakaian tapi telanjang atau ketat. Ya, berpakaian itu tujuannya menutup aurat, tapi kalau dia ketat membentuk aurat, jadi auratnya kelihatan. Jelas ini? Ya. Jadi kata Nabi, di antara penduduk neraka yang tidak pernah aku lihat itu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, kemudian kata beliau, ru'usuhunna ka'asnimatil buqtil ma'ilah. Rambut mereka seperti punuk onta. La yadkhulnal jannata. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Dia tidak akan masuk ke dalam apa? Surga. Nah, wala yajidna rihaha, dan dia tidak akan bisa mencium bau surga wanita itu. Wa inna rihaha la yajidu min masirati kada wa kada. Padahal bau surga bisa dicium dalam jarak sekian dan sekian. Jarak yang jauh. Ya kan? Nah, jadi para wanita kalau mau ikat rambut, ya ikatlah rambutnya, tapi jangan diikat bagian atasnya karena dikhawatirkan dia masuk ke dalam sabda Nabi di antara penduduk neraka yang tidak pernah beliau lihat, diantaranya adalah seorang wanita yang mengikat rambutnya di atas kepalanya seperti punuk onta. Seperti punuk onta. Ya, jadi diikatnya ya di bawah aja. Yaitu lebih aman insya Allah dan lebih keluar dari hal yang dikhawatirkan, termasuk yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi di sini beliau nggak pastikan. Beliau mengatakan ahsya, saya cuma khawatir. Nah, demikianlah beberapa hal berkaitan dengan masalah wanita yang perlu untuk diperhatikan. Dan di sini kita melihat bagaimana para ulama ya, kehati-hatian mereka, penjelasan mereka yang masya Allah detail ya. Kemudian jika ada sesuatu yang dikhawatirkan bisa disalahpahami orang, beliau jelaskan. Nah, ini tadi misalnya masalah masalah mengikat rambut ya. Ini kan Syekh cuma ditanya, gimana kalau wanita itu rambutnya terikat? Nyucinya gimana? Apakah harus dilepas atau enggak? Ya. Setelah Syekh menjawab, ditambah lagi penjelasan tentang jangan mengikatnya di atas gitu. Ini kan tambahan penjelasan. Nah, kemudian juga tadi dijelaskan tentang beberapa hal tentang orang yang kehilangan anggota badan wudunya, gimana cara mencucinya. Tapi belum sebutkan lagi ya tentang orang yang memakai alat atau anggota badan yang buatan pabrik. Ya, ini menunjukkan bahwa para ulama benar-benar berhati-hati dan tidak ingin fatwa mereka disalahgunakan oleh orang. Ya, ini menunjukkan kehati-hatian mereka. Oleh karena itu beberapa fatwa kadang itu berlaku untuk orang yang bertanya saja dan tidak berlaku secara umum. Tidak berlaku secara umum. Jika para ulama kita tidak menyebarkannya secara umum, maka jangan. Misalnya kita tanya dan dia tidak sebarkan secara umum, maka khusus untuk kita saja. Tapi kalau dia sebarkan secara umum, ya mungkin berlaku umum. Tapi ada sebagian fatwa yang tidak berlaku umum, tapi berlaku pada orang yang bertanya saja, di kondisi orang yang bertanya. Demikian pula yang berkaitan dengan sebuah negara, ya boleh jadi jawaban mereka berkaitan dengan negara yang ditanyakan saja dan tidak berlaku umum ke semua negara. Dan ini penting sekali untuk kita pahami supaya kita tidak sembarang mencomot fatwa ulama kemudian diterapkan semau kita sendiri. Ya, nas'alullah salama wal afiyah. Taib, sudah mau masuk waktu asar. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian. Barakallahu fikunna. Akhwat sekalian, semangat ya untuk belajar, terus belajar sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam kondisi kita masih belajar, beramal, belajar, beramal.
sampai kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya insyaallah. Barakallahu fikunna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.